saya Dita Putri Mandiri, nomor induk mahasiswa 2021-008-0002, kelas MN21C. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi manajemen mengenai penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai deskripsi penganggaran. Deskripsi penganggaran, penganggaran dan perencanaan serta pengendalian. Anggaran atau budget yang merupakan komponen utama dari perencanaan adalah perencanaan keuangan untuk masa depan. Anggaran memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Penganggaran sendiri adalah penyusunan rencana tindakan yang dinyatakan dalam kerangka keuangan. Sebelum menyusun anggaran, organisasi terlebih dahulu harus mengembangkan rencana strategis. Rencana strategis mengidentifikasi strategi aktivitas dan operasi masa depan yang biasanya berjangka 5 tahun. Organisasi dapat menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan-tujuan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan anggaran. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara anggaran dan rencana strategis. Selanjutnya mengenai tujuan penganggaran. Sistem anggaran memberikan beberapa keuntungan bagi organisasi. Yang pertama yaitu memaksa manajer untuk membuat rencana. Yang kedua, memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebagai standar bagi evaluasi kerja. Dan terakhir yaitu meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Selain itu, anggaran juga memberikan dasar bagi penggunaan sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Pengendalian atau kontrol yang merupakan bagian penting dari sistem anggaran dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan yang dianggarkan secara periodik, misalnya bulanan. Perbedaan yang besar antara hasil aktual dengan yang direncanakan merupakan umpan balik yang menyebabkan bahwa sistem tidak berjalan baik. Di sini perlu diambil tindakan untuk mengetahui penyebab perbedaan tersebut dan kemudian memperbaikinya. Dua dimensi penganggaran. Terdapat dua dimensi dalam penganggaran, yaitu yang pertama, bagaimana anggaran dibuat, dan yang kedua, bagaimana anggaran digunakan untuk mengimplementasikan rencana organisasi. Untuk materi yang kedua yaitu pembuatan anggaran. Anggaran berkelanjutan adalah anggaran 12 bulan yang terus berjalan. Bila 1 bulan telah dilalui, 1 bulan di masa depan ditambahkan ke dalam anggaran, sehingga perusahaan selalu memiliki rencana 12 bulan ke depan. Keuntungan dari anggaran berkelanjutan adalah dapat memaksa manajer untuk selalu melakukan perencanaan secara konstan. Selanjutnya, anggaran induk. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif untuk keseluruhan organisasi. Terdiri atas berbagai anggaran individual. Anggaran induk dapat dibagi menjadi anggaran operasi dan anggaran keuangan. Anggaran operasi menjelaskan aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi, performa, atau yang dianggarkan. Anggaran keuangan memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar, serta posisi keuangan keseluruhan. Arus kas masuk dan keluar yang direncanakan terdapat dalam anggaran kas. Pembuatan anggaran operasi. Anggaran operasi terdiri dari laporan laba rugi yang dianggarkan serta beberapa data pendukung. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan yang terakhir anggaran harga pokok penjualan. Selanjutnya mengenai pembuatan anggaran keuangan. Anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasanya disusun adalah yang pertama anggaran kas, yang kedua anggaran neraca, dan yang ketiga yaitu anggaran pengeluaran modal. Materi selanjutnya yaitu penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran statistis versus anggaran fleksibel. Anggaran statis adalah anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan. Sedangkan anggaran fleksibel adalah anggaran yang menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentang aktivitas. 3 kegunaan utama anggaran fleksibel. Yang pertama, anggaran fleksibel yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan.
Yang kedua, karena anggaran fleksibel dapat menentukan besarnya biaya pada berbagai tingkat aktivitas, anggaran tersebut dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas aktual. Yang terakhir yaitu anggaran fleksibel dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Anggaran ini juga dapat digunakan untuk memberikan hasil keuangan dari berbagai macam skenario kegiatan. Dimensi perilaku dari penganggaran. Pada perusahaan dagang, anggaran produksi diganti dengan anggaran pembelian barang dagang. Anggaran ini mengidentifikasi kuantitas setiap jenis barang yang harus dibeli untuk dijual kembali. Biaya per unit setiap jenis barang dan total biaya pembelian. Bentuk anggaran ini sama dengan anggaran bahan langsung pada perusahaan manufaktur. Perbedaan lain antara anggaran operasi pada perusahaan manufaktur dan dagang adalah tidak adanya anggaran bahan langsung dan tenaga kerja langsung dalam perusahaan dagang. Pada perusahaan jasa yang mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan mengidentifikasi setiap jasa serta kuantitasnya yang akan dijual. Karena tidak memiliki persediaan barang jadi, jasa yang diberikan merupakan jasa yang terjual. Ciri-ciri sistem anggaran yang ideal. Yang pertama yaitu umpan balik terhadap kinerjanya. Yang kedua, intensif moneter dan non-moneter. Yang ketiga, penganggaran partisipatif. Yang keempat, standar yang realistis. Kelima, pengendalian biaya. Dan yang terakhir, pengukuran kinerja yang beragam. Materi yang keempat yaitu jenis anggaran lainnya. Anggaran operasi untuk perusahaan dagang dan jasa. Pada perusahaan dagang, anggaran produksi diganti dengan anggaran pembelian barang dagang. Anggaran ini mengidentifikasi kuantitas setiap jenis barang yang harus dibeli untuk dijual kembali. Biaya per unit setiap jenis barang dan total biaya pembelian. Bentuk anggaran ini sama dengan anggaran bahan langsung pada perusahaan manufaktur. Perbedaan lain antara anggaran operasi pada perusahaan manufaktur dan dagang adalah tidak adanya anggaran bahan langsung dan tenaga kerja langsung dalam perusahaan dagang. Pada perusahaan jasa yang mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan mengidentifikasi setiap jasa serta kuantitasnya yang akan dijual. Karena tidak memiliki persediaan barang jadi, jasa yang diberikan merupakan jasa yang terjual. Penganggaran dasar nol. Pendekatan tradisional pada penganggaran adalah pendekatan inkremental. Penganggaran inkremental atau baseline dimulai dari anggaran tahun lalu dan menambahkan atau mengurangi anggaran tersebut sehingga menggambarkan perubahan yang diasumsikan untuk tahun mendatang. Penganggaran dasar nol adalah sebuah pendekatan alternatif, tidak seperti penganggaran inkremental. Tingkat anggaran tahun sebelumnya tidak terlalu diperhatikan. Operasi yang sedang berlangsung dianalisis dan kelangsungan kegiatan atau operasi dipertimbangkan atas dasar kebutuhan atau kegunaannya bagi organisasi. Beban untuk membuktikan kegunaan pengeluaran uang diberikan kepada setiap manajer. Paket keputusan adalah deskripsi jasa yang berkaitan dengan biaya yang dapat atau ingin ditawarkan oleh unit pengambil keputusan. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.